Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safarudin Esfar. Saya adalah mahasiswa PPG kategori 1 angkatan 2 Universitas Negeri Medan tahun 2023. Saya juga mengajar di SMK Negeri 2 Toli-Toli, Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah. Saya mengajar mata pelajaran perhotelan. Terima kasih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah, semoga kita tetap selalu diberi kesehatan oleh Yang Maha Kuasa. Ada yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua yang hadir nantinya bisa mengikuti pembelajaran hari ini ya. Oke, boleh saya minta untuk berdiri dulu semuanya. Semangat hari ini? Semangat. Betul semangat? Betul. Oke, mana semangatmu? Ini semangatku. Semangat. Semangat. Sudah semangat? Satu kali lagi, mana semangatmu? Ini semangatku. Semangat. Semangat. Oke, terima kasih. Semoga kita masih tetap semangat sampai pembelajaran berakhir ya. Silakan duduk kembali. Oke, terima kasih anak-anakku. Sebelum kita memulai pembelajaran, boleh mungkin ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita sama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, pada hari ini kita akan belajar tentang materi menerima dan memproses check-in individual ya. Jadi yang check-in hari ini adalah tamu walk-in ya, atau walk-in guest. Sebagaimana kita ketahui bahwa tamu yang datang di hotel itu ada 3 kategori ya, ada 3 kategori, tapi nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Yang perlu saya sampaikan sekarang adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Apa tujuannya? 1, agar peserta didik mampu memahami prosedur dan mampu bertanggung jawab, mengerti tentang tanggung jawabnya sebagai seorang resepsionis. Yang kedua apa? Setelah role play nanti, karena kita akan melaksanakan lagi role play ya, praktik pembelajaran, diharapkan peserta didik akan mampu mengikuti langkah-langkah penerimaan tamu atau langkah-langkah proses menerima tamu sesuai dengan standar operasional prosedur. Kemudian yang ketiga adalah setelah role play nanti, peserta didik diharapkan mampu untuk meningkatkan teknik berkomunikasi, utamanya pada saat menerima tamu check-in. Itu adalah beberapa tujuan pembelajaran yang harus kita capai hari ini. Harus ya? Oke, harus? Oke, harus ya. Jadi saya mohon untuk pembelajaran ini kita bisa benar-benar mengikuti dengan serius. Oke? Kemudian saya perlu sampaikan juga bahwa model pembelajaran kita hari ini adalah problem based learning. Apa metode kita pada hari ini adalah melakukan role play dalam pembelajaran. Tahu apa itu role play? Role play adalah bermain peran. Jadi kita akan bermain peran. Untuk materi ini
peserta didik akan berperan sebagai seorang resepsionis. Ya, kemudian peserta didik yang lain akan berperan sebagai tamu ya. Jadi tamunya akan datang untuk check-in, menyewa kamar atau untuk menginap. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi bahwa ada 3 macam tamu yang datang ke hotel. 3 kategori tamu yang datang ke hotel ya. Bisa kita 3 kategori tamu yang datang ke hotel ya. Kategori pertama adalah tamu yang datang dan sudah melakukan reservasi sebelumnya dan reservasinya sudah digaransi. Jadi tamu yang datang dengan guaranteed reservation. Yang kedua adalah tamu yang datang sudah melakukan reservasi tapi reservasinya tidak menggaransi reservasinya gitu. Jadi yang ketiga adalah walk-in guest. Apa itu walk-in guest? Ya, tamu yang datang ke hotel untuk check-in dan belum melakukan reservasi. Jadi itu perlu diingat ya. Ada 3, boleh diulangi kembali. 3 kategori tamu tiba di hotel. 1, ya, untuk menginap. Kemudian selanjutnya adalah sebelum kita melangkah lebih jauh tentang materi hari ini, masih ada yang ingat apa materi kita sebelumnya? Pengenalan jenis-jenis reservasi. Kemudian media-media reservasi, ya kan? Kemudian formulir-formulir reservasi itu sudah kita ketahui ya. Mudah-mudahan tidak akan dilupakan. Kemudian apa hubungannya antara materi hari ini dengan materi minggu lalu? Apa kira-kira? Garansi reservasi dan non garansi. Oh. Karena jika sudah melakukan reservasi, otomatis kamu akan datang ke hotel dan melakukan check-in tidak lama lagi, Pak. Oke, terima kasih Rizky. Jadi hubungan antara pembelajaran kita hari ini dengan minggu lalu adalah, atau pelajaran sebelumnya adalah berkaitan erat ya. Karena ini pembelajaran hari ini merupakan kelanjutan dari pembelajaran minggu lalu. Kalau minggu lalu tamunya mungkin baru melakukan reservasi, maka minggu ini dia sudah melakukan check-in ya. Tapi perlu diingat kembali bahwa yang menginap di hotel itu, yang melakukan check-in itu tidak semuanya melakukan reservasi. Dan pada hari ini akan kita bahas tentang tamu yang datang tanpa melakukan reservasi sebelumnya, atau akrab disebut dengan walk-in guest. Oke. Sebelum lanjut, perlu kita ketahui bahwa teknik berkomunikasi untuk dikuasai oleh seorang resepsionis. Ya, jadi kembangkan komunikasi Anda, gunakan bahasa yang baik dan benar, kemudian melakukan komunikasi itu dengan ramah dan sopan. Dan bagaimana seorang resepsionis selalu tersenyum. Berbicara pun kita harus selalu tersenyum. Lihat saya. Tersenyum toh. Oke. Jadi optimalkan nanti ya ketika pembelajaran ini, kita perlu memahami itu. Gitu. Tetapi kunci utama dari keberhasilan sebuah penerimaan tamu adalah bagaimana seorang resepsionis itu bisa melakukan langkah-langkah menerima tamu dengan baik ya. Agar langkah-langkah itu bisa berjalan dengan baik, bisa berhasil, ada hal yang perlu dipersiapkan, yaitu informasi dari seorang resepsionis harus akurat. Ya, jadi seorang resepsionis harus mengetahui semua informasi yang sekiranya dibutuhkan oleh tamu. Oke.
ada informasi-informasi yang dibutuhkan oleh seorang resepsionis yang sekiranya dibutuhkan oleh tamu. Kira-kira informasi apa saja yang harus diketahui oleh resepsionis sebelum memulai pekerjaannya? Ya. Oke. Apa tadi satu? Memeriksa, ya ini yang perlu ya. Memeriksa akurasi status rak kamar. Memeriksa akurasi status rak kamar. Oke, jadi kemudian yang kedua apa kira-kira? Membaca. Oke, membaca logbook. Apa fungsi? Apa kira-kira tujuannya kita harus membaca logbook? Maksudnya Pak, di sini yaitu buku catatan. Oke, betul sekali Amanda ya. Jadi kenapa seorang resepsionis harus gitu ya? Yang ketiga apa? Memblok kamar ya. Oke, memblok kamar. Yang datang yang sudah membuat pemesanan, membuat reservasi itu akan mendapatkan kamarnya sesuai dengan pesanannya. Apalagi kira-kira informasi apa lagi yang dibutuhkan? Oke, masih ada lagi? Memeriksa daftar tamu yang diharapkan tiba atau expected arrival list. Apa tujuannya itu? Sehingga informasi agar seluruh kamar yang sudah dipesan bisa disiapkan sebelum kedatangan tamu. Oke. Jadi fungsi memeriksa ya, memeriksa expected. Nah, jadi fungsi seorang resepsionis memeriksa expected arrival list adalah untuk resepsionis tahu sudah diperiksa, kemudian melihat daftar tamu yang akan tiba hari ini, akan ada waktu untuk informasi-informasi yang harus diketahui oleh resepsionis. Ya. Informasi tentang tamu yang akan datang dengan permintaan khusus. Oke, dilakukan yang harus dikuasai oleh seorang resepsionis ya. Oleh karena itu, saya rasa untuk pembelajaran hari ini boleh kita lanjutkan dengan praktik ya, praktik pembelajaran role play. Jadi pada praktik ini kita akan bermain peran. Setiap kelompok akan maju untuk bermain peran. Ada yang bertugas sebagai sebagai resepsionis. Kemudian ada juga yang menjadi tamu. Ya. Oke, tapi sebelum kita melaksanakan itu, alangkah baiknya kalau kita menonton dulu video pembelajaran ya, yang dimana video ini bisa menjadi referensi kita, bisa kita jadikan contoh untuk pembelajaran nantinya ya. Oke, silahkan. Good morning, welcome to our resort. How may I assist you? Good morning. Ya, silakan diperhatikan ya. You can take it. Ya, jadi diperhatikan step by stepnya ya. Oke, baiklah, setelah kita nonton video pembelajaran tadi, ada hal yang harus kita analisa ya. Seperti apa seorang resepsionis dalam melakukan tugasnya, yaitu menerima check-in individual ya. Kita bisa lihat tadi bagaimana grooming seorang resepsionis, kemudian bagaimana teknik dia melakukan komunikasi, bagaimana senyum yang ditampilkan, ya kan? Saya harap kita bisa mengikuti hal seperti itu, begitu ya. Sebelum kita role play masing-masing kelompok, kita bagi kelompok dulu kayak. Sudah dibagi kelompoknya? Perlu persiapan formulir ya, jenis-jenis formulir harus disiapkan. Mungkin saya harus bagikan dulu. Jadi ada formulir-formulir yang harus disiapkan oleh seorang resepsionis.
seperti registration card. Ini harus Anda pilih walaupun nanti petugas resepsionis yang melakukan role play akan langsung memasukkan data tamu yang registrasi melalui komputer ya. Oke, lain silakan diisi sesuai dengan apa yang Anda dengarkan pada saat kelompok lain melakukan role play. Jadi formulir-formulir yang kita siapkan adalah registration form. Walaupun pada saat role play nanti pendaftaran tamu dilakukan melalui computerized ya. Jadi nanti kita akan memasukkan data-data tamu melalui komputer, kemudian langsung di print registration form. Yang kedua, breakfast coupon atau meal coupon. Kemudian apa lagi? Guest card atau kartu tamu. Apa lagi? Ya, cash receipt. Boleh juga diberikan voucher saja. Diberikan voucher kemudian tinggal ditukar saja. Itu tergantung dari kebijakan hotel masing-masing. Formulirnya sudah siap. Silakan untuk kelompok 1 untuk melaksanakan role play ya. Kemudian kelompok 2, 3, 4 dan 5 silakan menyimak semuanya. Ya. Dan akan kita diskusikan kembali setelah role play dilaksanakan. Kelompok 1. Oke, saya harap semua yang lain bisa memperhatikan ya. Good afternoon, welcome to Edita Hotel Toltoli. My name is Syawal. May I assist you? Good afternoon. I would like to check in your hotel. May I know your name, madam? My name is Yolanda Lim. Alright, Miss Yulan, could you follow me, please? Okay. Well, Miss Yulan, this is our lobby. And if you are ready for the registration, our reception takes you over there. Please take your time. Thank you. You're welcome. Good afternoon, welcome to Edita Hotel Toltoli. My name is Sarah. My assistant. Good afternoon. I would like to check in. No problem. Do you have reservation request? Nothing. Alright. May I have your ID card and I will be making your reservation for you. Please be waiting. This is. Hi. Wait a minute, please. Well, Miss Lim. Excuse me, Miss Yulan, this is our welcome drink. Thank you, sir. You're welcome. Miss Lim, this is your reservation. Will be under your name, Miss Yolanda Lim. Yes. What date you will stay with us, Miss? I will stay for today until after tomorrow. For today, until tomorrow. Yeah. Tomorrow. And well, Miss Lim, in our hotel, we have superior room for the rate 750,000 Indonesian rupiah. For deluxe, we have 850,000 Indonesian rupiah. And then we have Skadari bedroom for the rate 955,000 Indonesian rupiah. What type of room do you want? I think I will be choose deluxe room. Deluxe room. Deluxe room for double bed, Yes. CPO. Yes. What amenities? Okay. I'm sorry, miss, for your room, do you have any special request? Maybe I want you to set up fruit basket in my room. Yes. Yeah, your room is total rate 850,000 Indonesian rupiah. Would you like to pay in cash or credit card? Cash only. Please be wait. This is 750,000 Indonesian rupiah. Yes, sorry.
Okay. Well, miss, if you don't mind, to complete this registration form, we need your address, your email, and then your phone number, and also your security. Please. This is for email address. Yes. Your signature. And then please. Yes. Well, Miss Lim, I can begin your reservation. Yes. Your reservation will be under your name, Miss Wulandari Lim. The reservation will be on the 4th of December until 6th of December, is correct? Yes, that's correct. Yes, the room choosing is glass room was double bed and CPU. Yes. And then your special request set up with basket in the room. Your email address, London India Eco Mama 729@gmail.com, is correct? Yes, that's And correct. then your phone number 082291345688. Yes. Yes. Miss, wait a minute, I will complete your reservation. Okay. Yeah, thank you very much. And then this is your scheme, and then this is your request form. May I know what time for request in your hotel? The breakfast at 6:30 a.m. until 10 p.m. at the restaurant. At the restaurant, we will have soy coupon for the waiters or waitress in the restaurant. Oh, okay. And then this is your key. Room number is 703 at the location 7th floor, facing to CPU. Thank you. And then this is your ID card. This way, well, Miss Lim, is there anything else that I can help you? For now, it's nothing. Alright. For your interaction plan, do not worry to contact by press number 2 for the reception. We will be taking it. Okay, I see. Alright, now you ready to go to your room? Yeah, I'm sorry. Alright. Gilbert, please. Yes, I am. Well, Miss Lim, he is your big boy. His name is Shawa. Shawa, please. Escort Miss Lim to go to your room. The room number is 703. Right. Well, Miss Lim, thank you very much for choosing our hotel, and I wish you have a wonderful day. Have a nice day. Thank you, Mr. Rayat. Yes. Alright, Miss Yulan, I will escort you to the room. Could you follow me, please? Okay. Oke, itulah tadi role play yang dilaksanakan oleh kelompok 1. Kita beri aplaus dulu. Oke, kita hari ini dan tugas kita semua, tugas anak-anakku sekalian adalah bagaimana kira-kira menganalisa keberlangsungan role play tadi, ada kendala atau tidak, ada permasalahan yang ditemukan atau tidak. Kemudian jika ada, silahkan tuangkan masing-masing dalam selembar kertas. Kemudian nanti akan kita presentasikan. Silahkan saya beri waktu beberapa menit untuk mendiskusikan kira-kira apa hasil pengamatan dari Oke, silahkan dianalisa kembali ya hasil dari role play tadi. Oke, kelompok 5 bagaimana? Oke, kita siapkan dulu ya.
Baru tadi ambil sudah dianu. Enggak bisa apa-apa, enggak apa-apa. Tidak apa-apa Pak. Ternyata ini cuma anu. Mama. Secara umum saja bahwa yang ditemukan pada saat resepsi Menurut kami secara umum yang kamu berikan adalah Tadi budayanya mereka beda pas saya layani. Oke, bagaimana? Apakah semua kelompok sudah siap? Siap Pak. Oke, bagaimana kelompok 5 siap? Oke, kelompok 4? Kelompok 3? Kelompok 2 sudah siap? Kelompok 1? Oke. Baiklah, jadi diskusinya sudah selesai. Sudah ditemukan apa yang harus diperhatikan oleh resepsionis ketika menerima tamu check-in ya. Jadi kalau ada yang terlewatkan dari perhatian, hal itulah yang membuat penerimaan tamu menjadi kurang maksimal. Ya kan? Kekurangan itulah yang harus kita carikan solusi. Oke, silakan untuk kelompok siapa? Kelompok mana yang duluan mau maju? Oke, kelompok 5 silakan kelompok 5. Oke, yang lain memperhatikan ya. Kami dari kelompok 5 ingin bagikan hasil permasalahan-permasalahan yang ada di resepsi dan beserta solusi-solusi yang kami dapatkan. Permasalahannya, menurut kami dari kelompok 5, permasalahan yang membuat seorang resepsionis tidak maksimal dalam menangani tamu check-in yaitu ada 1. Kurangnya persiapan, masih gugup atau masih terbata-bata saat berbicara, dan masih kurangnya senyum. Menanam dalam pikirannya dengan matang-matang bahwa gugup tidak membuat mereka atau kita tampil menarik. Atau Anda harus percaya diri seorang. Jangan lewatkan hal-hal penting saat briefing. Karena di dalam departemen front office, jadi di briefing akan dijelaskan semua dari hal-hal kecil hingga hal-hal besar. Tahu jadi bagaimana menjadi seorang resepsionis yang tepat dan benar. UEO dengan sempurna atau yang dikenal dengan OME. Manfaatnya adalah saat berbicara dan meminum air basah agar senyum Anda terlihat manis. Dari yang ditambahkan mungkin cukup. Kami dari kelompok 5 mengakhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok 5. Oke. Dari ada tadi beberapa solusi yang ditawarkan mungkin ya, yang ditawarkan oleh kelompok 5 agar supaya seorang resepsionis bisa meminimalisir kesalahan ketika melaksanakan proses penerimaan tamu check-in. Ternyata setelah kelompok 2 silakan. Mereka menerima tamu dari berbagai budaya, suku, Kelompok 2 yaitu masih banyak menggunakan kata le. Nah, mungkin bagi saya sendiri yang menjadi risk yang saya bisa ambil yaitu pertama Kita beri aplaus untuk kelompok 1. Oke, anak-anakku sekalian, demikianlah tadi ya hasil diskusi kita. Semoga bermanfaat buat pembelajaran kita ke depannya. Saya rasa cukup sampai di sini. Kemudian pembelajaran berikutnya adalah materi tentang menerima tamu check-in rombongan. Itu akan jadi pembelajaran kita di minggu depan. Oleh karena itu dimohon persiapannya akan ada
materi yang akan saya bagikan nanti untuk persiapan kita pada pembelajaran minggu depan. Jadi kita akhiri untuk pembelajaran kali ini dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, sebelum pembelajaran kita akhiri, silakan mengumpulkan formulir-formulir yang sudah diisi oleh anak-anakku sekalian. Ya, silakan dikumpulkan karena akan diberi nilai. Pada akhir pembelajaran ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk perhatiannya, dan Pak Guru minta maaf jika ada kesalahan, jika ada sesuatu yang tidak mengenakan buat kalian. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa pulang. Silakan, Rahmat. Teman-teman, sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, kiranya kita dapat berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Sekarang kita pulang langsung ke rumah. Ya, sampaikan salamku pada orang tua kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu berdiri. Dua siap. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.